Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang teknologi windmill kincir angin. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Sally Beatrix Netania. Di sini saya sebagai moderator dan ada penyaji pertama, Memori Isa, penyaji kedua, Baik Juniarti, penyaji ketiga, Dinawati, dan penyaji keempat ada Rio Sudungan. Berikut penjelasannya. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian windmill atau kincir angin. Kincir angin adalah sebuah alat yang mampu memanfaatkan kekuatan angin untuk diubah menjadi kekuatan mekanik. Dari proses itu memberikan kemudahan berbagai kegiatan manusia yang menggunakan tenaga yang besar, seperti memompa air untuk mengairi sawah atau menggiling biji-bijian. Lalu di zaman modern, kincir angin adalah mesin yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik, disebut dengan turbin. Turbin angin kebanyakan ditemukan Eropa dan Amerika Utara. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu mengenai cara kerja windmill atau kincir angin. Kincir angin yang menghasilkan listrik bekerja berdasarkan adanya prime mover atau penggerak mula, yaitu angin. Angin mampu menjadi penggerak awal di mana ia berperan sebagai mekanik yang menggerakkan turbin yang telah dihubungkan ke generator untuk menghasilkan energi listrik. Di mana kita ketahui bahwa generator mampu mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Energi gerak dari kincir angin yaitu angin yang akhirnya mampu menjadi energi listrik. Pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB di setiap negara menjadi populer, khususnya di Indonesia. Hampir di setiap daerah berpotensi untuk diterapkannya teknologi energi terbarukan ini. Mengingat bahwa potensi energi angin di Indonesia dengan kecepatan angin rata-rata 3-5 meter per sekon. Dampak negatif windmill tidak mudah diprediksi seperti pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga air juga tidak mudah diprediksi meskipun sumber terbarukan. Akan tetapi, sumber energi angin kurang dapat diandalkan untuk ada terus-menerus. Memerlukan biaya yang tinggi. Kelemahan kedua adalah memerlukan biaya yang cukup tinggi. Seperti yang kita ketahui, biasanya pembangkit listrik yang satu ini dibangun di tempat yang jauh dari sumber beban. Dan tentu saja semua membutuhkan transmisi dengan biaya yang cukup. Saya akan melanjutkan presentasi dari Dina. Dampak negatif windmill. Yang pertama, biaya perawatan tinggi. Selain itu, biaya perawatan atau cost maintenance turbin angin juga sangatlah tinggi. Hal ini dikarenakan turbin angin memiliki beberapa bagian yang mudah rusak seiring dengan berjalannya waktu. Yang kedua, ancaman bagi kehidupan liar. Kenapa bisa dikatakan sebagai ancaman bagi kehidupan liar? Ini karena burung yang terbang bebas dapat terbunuh dan terluka jika terbang menuju ke arah turbin angin tersebut. Yang ketiga, membutuhkan turbin angin yang banyak. Berikutnya adalah membutuhkan turbin yang banyak untuk menghasilkan listrik yang sama dengan pembangkit fosil. Dibutuhkan turbin angin yang banyak, dengan begitu dibutuhkan pula area yang luas. Baiklah, sekian dari penjelasan kami. Semoga apa yang kami jelaskan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari kami, terima kasih, selamat malam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan menjelaskan tentang mobil listrik. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sally Beatrix Netania, saya sebagai moderator. Dan ada Rio Sudungan Tampu Bolon, Memori Isa Kristian, Dinawati Sinaga, dan Baik Juniarti. Berikut penjelasannya. Apa sih mobil listrik itu? Mobil listrik adalah mobil yang digerakkan dengan motor listrik menggunakan energi listrik yang disimpan dalam baterai atau tempat penyimpanan energi lainnya. Mobil listrik sangat populer pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Tapi kemudian popularitasnya meredup karena teknologi mesin pembakaran dalam yang semakin maju dan harga kendaraan berbahan bakar bensin yang semakin murah. Dalam perkembangannya, mobil listrik dinilai lebih efisien karena emisi karbon ketimbang penggunaan bahan bakar minyak. Hal ini juga akan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak dunia yang terkadang tidak stabil. Saya akan melanjutkan presentasi dari Sally. Siapa yang menemukan mobil listrik? Sejarah penciptaan mobil listrik dimulai pada sekitar abad 19. Prototipe pertama mobil listrik berhasil diciptakan pada tahun 1830 oleh seorang insinyur kebangsaan Skotlandia yang bernama Robert Anderson.
Saat itu Robert baru berhasil menciptakan mobil sederhana yang bertenaga mesin listrik namun masih menggunakan baterai yang tidak dapat diisi ulang atau non-rechargeable. Pada beberapa tahun setelahnya, beberapa prototipe mobil listrik juga diciptakan oleh beberapa penemu Amerika Serikat, diantaranya ialah Thomas Davenport. Bagaimana cara kerja mobil listrik? Cara kerja teknologi mobil listrik, pertama start awal. Ketika mobil dijalankan pertama kali atau start, digunakan motor listrik yang memperoleh energi dari baterai. Sementara mesin bensin tetap mati, mesin bensin tidak menghasilkan torsi tinggi pada putaran rendah. Mesin bensin tidak efisien bekerja pada putaran rendah. Di lain hal, pada putaran rendah, motor listrik bisa menghasilkan torsi besar dan bekerja dengan efisien tinggi. Karena itulah mobil hybrid menggunakan listrik untuk memutar motor listrik yang disimpan di baterai untuk menyalakan pada saat start atau jalan pelan. 2. Kondisi kecepatan normal. Motor listrik sebagai penggerakan utama, sementara mesin bahan bakar hanya sekali-sekali saja membantu. Baterai memberikan energi listrik kepada motor listrik menggerakkan roda mobil, dan mesin bakar terkadang membantu menggerakkan roda mobil. 3. Kondisi kecepatan tinggi. Motor listrik dan mesin bahan bakar bekerja sama untuk menghasilkan tenaga gabungan yang besar. Baterai memberikan energi listrik kepada motor listrik untuk menggerakkan roda mobil. Begitu juga mesin bahan bakar untuk secara bersama-sama menggerakkan roda mobil. 4. Kondisi deselerasi saat pengereman. Mobil listrik dalam kondisi mengisi ulang baterai sehingga disebut dengan generator kedua. Sementara mesin bahan bakar berhenti bekerja. Roda mobil memutar energi listrik yang berubah menjadi sebagai generator kedua untuk menggerakkan energi listrik untuk mengisi ulang baterai. Dampak negatif dari mobil listrik. 1. Bahan berbahaya dan beracun atau B3. Menurut peneliti terbaru yang dilakukan pada tahun 2001, eksploitasi masif litium dan nikel sebagai bahan baku baterai mobil listrik dapat meningkatkan rasio paparan materi bahan berbahaya dan beracun atau B3. Penelitian beban lingkungan dilakukan dengan metode penelitian dampak daur hidup Life Cycle Impact Assessment atau LCIA. Ini menunjukkan vegetasi, hewan bahkan manusia akan kena imbas paparan bahan berbahaya dan beracun B3 ini. 2. Lonjakan konsumsi energi. Pada berbagai tingkat pembuatan baterai maupun produksi kendaraan listrik, baik pada tahap ekstraksi, pemurnian hingga manufaktur, akan meningkatkan konsumsi energi dan air bersih yang sangat besar. Eksploitasi material-material ini akan membawa dampak buruk bagi ekosistem dan terlepasnya sejumlah besar limbah tailing berbahaya ke lingkungan. 3. Hilangnya sejumlah pekerjaan di industri otomotif. Kendaraan mobil listrik secara masif bisa memicu hilangnya sejumlah pekerjaan di industri otomotif. Seperti kita ketahui, bahwa mobil listrik hadir dengan komponen sederhana dan tidak serumit mobil berbahan bakar bensin, yang menguntungkan si pemilik. Namun, tidak dengan para pekerja di bidang otomotif seperti mekanik, toko penjual suku cadang mesin mobil dan aftermarket. Dihapusnya mobil dengan mesin pembakaran internal dapat berdampak hilangnya pekerjaan mereka. Yang keempat, sensasi berkendaraan berkurang. Mobil listrik berbeda dengan kendaraan lainnya karena mobil listrik tidak memiliki suara. Maka dari itu dapat membuat orang yang ada di dalamnya merasa kurang nyaman, dan setiap mobil listrik berada di jalan raya, para kendaraan yang lain dan pejalan kaki tidak mengetahui lewatnya mobil tersebut bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Yang terakhir, tentang solusi dari dampak negatif mobil listrik. Nah, dari dampak negatif tadi, kita dapat menyimpulkan solusinya bahwa solusi untuk mengatasi permasalahan polusi udara seperti yang terjadi di ibu kota Jakarta. Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam acara Focus Group Discussion atau FGD dengan tema kendaraan listrik sebagai solusi polusi udara dan pengurangan penggunaan BBM. Kita nggak perlu risau BBM naik, mobil listrik juga akan membawa lingkungan yang bersih yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Dan jika memakai mobil listrik dibuat memiliki suara supaya nyaman baik pengendara maupun para kendaraan yang lain dan pejalan kaki.